Uwais Al-Qarni ini hanya seorang tabi'in saja kategorinya, karena dia tidak bertemu dengan Rasul walaupun dalam ini hidup pada masa Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika dia minta izin kepada ibunya. Beliau ini Uwais Al-Qarni diuji oleh Allah dengan penyakit sopak. Sopak itu apa? Bahasa kita kusta, ya, seluruh badannya. Kemudian maaf tidak bermaksud merendahkan, beliau ini adalah hidup di keluarga yang sangat miskin. Ibunya dalam keadaan lumpuh suatu ketika, tapi dia sangat berbakti kepada kepada ibunya ini. Dia tidak mau ibunya sakit hati dengannya dan dia tidak mau meninggalkan ibunya. Saking dia ingin memastikan bahwa ibunya dalam keadaan baik dan dia berbuat baik kepada orang tua. Ketika ada suatu ketika dia minta izin pada orang tuanya, pada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW karena dia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian akhirnya diizinkan oleh ibunya. Dia membawa bekal sekadarnya saja, kemudian mengendarai dari Yaman ke Madinah. Dari Yaman ke Madinah itu ratusan kilo. Dari Yaman ke Madinah ratusan kilo, 400 sekian kilo. Kemudian dia berjalan mengarungi padang pasir. Sampai puncaknya Pak Himarnya sudah tidak sanggup lagi melakukan perjalanan dan dia sampai mati himarnya. Kemudian dia beberapa kali pingsan, ya, terjatuh, kemudian terus saking rindu dengan Rasul ingin bertemu. Ketika sudah hampir sampai ke Madinah, dia pingsan lagi dan akhirnya dibawa oleh seorang orang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian setelah sampai di Madinah, dia menunggu Rasulullah dan dikatakan bahwa Rasulullah sedang berjalan. Kemudian dia menunggu sampai sore, Rasul tidak datang juga, tapi dia ingat pesan ibu. Kata ibunya, wahai Uwais Al-Qarni, kamu jangan berlama-lama di Madinah karena ibu sendirian, kamu buru-buru balik lagi. Dia sudah sangat rindu dengan Rasul, perjuangannya juga sangat luar biasa. Kendaraan yang membawanya sampai mati, dia juga berkali-kali terjatuh, bahkan sampai pingsan mendekati sampai di Madinah. Kemudian sampai di Madinah Rasul sudah bepergian, dia harus menunggu, tapi dia teringat pesan ibunya, balik buru-buru, ibu sendirian. Maka ketika itu di hati Uwais Al-Qarni dilema, kalau mau pulang aku tidak bertemu dengan Rasul. Kalau aku memaksakan diri menunggu Rasul, bagaimana halnya dengan ini? Akhirnya dia mengambil keputusan bahwasanya dia pulang lagi tidak bertemu dengan Rasul karena dia ingat dengan ibu. Sangat luar biasa, tidak wajar. Dia dikatakan seorang tabi'in yang bumi bilang terkenal di langit, walaupun di bumi tidak terkenal. Memang tidak terkenal, dia orang miskin, tapi terkenal di langit. Kalau memang mau jadi Uwais Al-Qarni itu bagus. Biarlah aku tidak dikenal di bumi, tapi aku bumi di langit. Dikenal di langit, dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat di dalam Uwais Al-Qarni. Saking taatnya pada ibunya di dalam. Kemudian ibunya beberapa saat kemudian setelah dia sampai ke rumahnya lagi, ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, kata ibunya, wahai Uwais, ibu ini rasanya tidak lama lagi hidup ini. Tidak lama lagi ibu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu sangat menginginkan sebelum ibu dipanggil oleh Allah, sebelum nafas ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu sangat ingin melaksanakan ibadah haji. Tersentak lagi Uwais Al-Qarni. Bagaimana mungkin dia bisa membawa ibunya haji? Ibunya dalam keadaan tidak bermaksud merendahkan, dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalau bisa berjalan dia sudah tua. Kemudian dia seorang miskin, paling tidak harus punya utang untuk berangkat ke Mekah karena jalannya sangat jauh, ratusan kilometer. Bagaimana? Belum lagi kondisi di perjalanan. Tapi Uwais tidak menampakkan, apalagi terletak. Kok ibu ini ada aja? Mimpi kali, ingin berangkat ke Mekah. Bagaimana bisa berangkat? Kita mana miskin, Bu? Misalnya Uwais berkata begitu, enggak. Uwais tidak berkata begitu, tapi dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya dia dengan keterbatasan ekonominya, dia paksain beli anak sapi, kemudian dia buat kandangnya di atas bukit. Kemudian setiap pagi dia naik ke atas bukit, kemudian dia gendong anak sapi itu turun ke bawah untuk digembalakan. Kemudian masyarakatnya ketika itu mengatakan Uwais ini sudah gila. Untuk apa dia menggendong bolak-balik anak sapi dari atas bukit ke bawah, sore dibawa lagi ke atas, masukin kandang, pagi dibawa turun lagi, sore terus seperti begitu. Sampai suatu saat
ya, bahwasanya ketika musim haji belum tiba, sapi yang tadinya sekitar 20 kiloan, di mana Uwais mungkin menggendongnya turun naik sampai usia sapi, berat sapi itu sekitar 100 kilo. Dan Uwais kondisi badannya semakin kuat, berotot kekar dalam ini. Ketika sudah mau tiba musim haji, karena tiap hari kamu menggendong anak sapi turun naik. Kemudian ketika tiba musim haji dan menurut Uwais al-Qarni sudah memungkinkan saya ini untuk membawa beban sekitar 100 kilo berjalan ke Mekah, yang ratusan kilo jauh dari Yaman ke Mekah. Kemudian dia berkata kepada ibunya, baik kita berangkat, mari kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibunya tanya, bagaimana anakku kalau bisa membawa untuk berangkat ibadah haji ke sana? Kata Uwais, aku akan menggendong dari sini sampai Mekah dan di sana pun aku akan menggendong. Dan ketika terlihat oleh masyarakatnya atau tetangganya, saat itu masyarakatnya merasa kagum dan baru mengetahui apa yang menjadi tujuan utama Uwais al-Qarni tiap hari menggendong anak bangku kayak orang gila. Ternyata tujuannya sangat mulia, sangat luar biasa. Dia ingin melakukan perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membahagiakan ibunya, ingin membuat ibunya tersenyum, ingin membuat ibunya bangga, dan tercapai seluruh cita-cita dan keinginannya, termasuk berangkat haji. Masa misalnya antum hanya diminta orang tua dari rumah sebelum berangkat ke pesantren, ayah apa pesantren itu? Emang pesantren bukan hotel, pesantren bukan rumah makan, tentunya semuanya akan serba terbatas, semuanya serba sederhana. Tapi ingat, abah nak di pesantren. Mungkin sebagian mengatakan betah, kalau betah, makanya saya tidak pernah mengatakan kepada putri saya di pesantren berharap betah. Enggak, saya mengatakan wahai nak, tetaplah tabah di pesantren. Kalau betah itu anugerah, tapi tabah itu adalah pilihan. Betah itu anugerah, tapi tabah itu adalah pilihan. Setiap orang boleh jadi merasakan ketidaknyamanan di pesantren, maka terbatas tidur, terbatas waktunya, kemudian bermain juga dibatasi waktunya, mungkin membuat tidak nyaman. Seringkali ingin pulang akan kabur dari pesantren. Tapi ingat, saat itu terbersih di benak aku. Ingatlah pesan orang tua, nah tabahlah di pesantren. Tapi tabah itu bila setiap orang bisa tabah, kalau yang memilih. Kan sudah diajarkan kemarin pelatihan sebelum, hidup itu adalah pilihan. Saat terbersih tidak betah, kemudian ingin pulang. Tapi saat terbersih ingin pulang, antum juga bisa memilih tetap tabah di pesantren. Ketika antum tetap tabah di pesantren, itu adalah bagian dari birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Diminta begitu saja di dalam hal ini sampai berdoa pada orang tua, amin. Padahal masalah untuk kebaikan antum belum tentu di luar itu lebih baik daripada pesantren. Nah, belajar yang maksimal ya demi masa depan antum. Mungkin ayah dan ibu tidak lama lagi juga mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau sebagai generasi depan, harapan umat maksimal, jadilah putri yang solehah, putra yang soleh, tapi tidak cukup soleh dan solehah, jadilah juga anak yang pintar. Hanya saya mau kali pesantren yang dimana saya bergabung di situ, saya sering kali sampaikan kepada ikhwan dan akhwat, saya bilang, antum kalau lihat buya, disebutnya buya pimpinan pesantren, sedang nyantai misalnya, tidak terlalu sibuk, kemudian seperti memungkinkan untuk diajak ngobrol, buru-buru aku samperin, salamin, minta doa, yang banyak-banyak doa, hanya dua saja kata saya. Dia tolong doakan supaya saya pintar dan soleh, atau dibalik supaya soleh dan pintar, dua saja. Saya sering sampaikan, sahabat saya lihat dia rajin sholat tahajud, sholat malam, sehingga saya sampaikan pasti dia berdoa, sehingga di sela-sela doanya terbayang pada hati dan selalu minta doa, pasti didoakan. Doa orang soleh itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlebih apapun yang diperintahkan oleh orang tua terasa berat sekalipun laksanakan. Jangan pernah nolak. Lihat Uwais al-Qarni diminta oleh ibunya untuk membawanya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal hidupnya serba terbatas. Ibunya lumpuh, Uwais juga penyakit kusta, harta tidak ada. Tapi Uwais tidak menyerah. Justru Uwais berpikir keras bagaimana caranya bisa membawa ibunya pergi ke Mekah.
Dan dia lakukan itu sampai rela, sampai rela dia jelas dia tidak marah, tidak kesel saat dibilang oleh tetangganya, gue sudah mulai gila, gendong lembut dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, tiap hari seperti itu. Dia tidak marah dengan ucapan tetangganya yang terbayang oleh dia. Suatu saat di saat musim haji, aku harus sanggup membawa ibu ke Mekah, dan memang belum izin Allah, dia bisa. Kemudian jika datang setelah pulang dari ibadah pulang balik, kalau saja misalnya jarak Yaman ke Mekah itu sekitar 300 kilo atau 400 kilo, pulang balik agak lebih. Subhanallah, luar biasa. Tahu kalau misalnya seorang Uwais al-Qarni, seorang anak seperti sebagian anak di era sekarang, mungkin dia berontak, bukannya semangat, mungkin berontak pada ibu dan berkata yang mungkin tidak terkontrol. Ibu tahu dia, ibu kita jadi orang miskin, mungkin disebutkan. Ibu juga tidak bisa berjalan, mungkin bisa disebutkan. Aku juga penyakit kusta, bagaimana mungkin bisa berkata? Pikiran ibu mungkin akan berkata begitu. Sebagian anak dia sekarang kan mungkin berita alhamdulillah membunuh orang tua pun ada kan berita dan cerita seperti itu, sangat durhaka. Maka dalam ini mumpung orang tua masih ada, terlebih yang alhamdulillah lengkap dua-duanya masih ada, ayah dan ibu masih ada, peluang kesempatan maksimalkan, berbuat baik kepada mereka, berbuat baik antum yang real terhadap orang tua antum, maksimalkan keberadaan antum pesantren ini. Buat orang tua bahagia. Kalau antum terbuat orang tua, jangan berikan kabar yang tidak enak bagi orang tua, sampaikan kabar yang enak dan nyaman bagi orang tua, membuat mereka bangga dan bercerita pada tetangganya, anak saya alhamdulillah pesantren, tiap hari baca Quran, bahkan menghafal Quran, tiap malam mereka tahajud, berjamaah selalu. Biar orang tua bangga, senang. Orang tua tidak ingin dibantu oleh antum, ikut memikirkan bagaimana caranya mencari nafkah, enggak. Dan orang tua tidak merasa diperbudak oleh antum mencari nafkah setiap hari. Jam-jam segini misalnya, suasananya panas, tidak lantas berpikir, aku capek meninggal istirahat dulu tidur. Tidak, yang dipikir oleh mereka bagaimana masa depan aku. Jangan sampai mereka gagal meraih masa depan. So misalnya, mungkin antum tidak pernah meminta setiap saat pada orang tua, "Pak, kalau bawa ini, Pak, kalau ini," tapi ternyata orang tua selalu ingat kepada antum. Walaupun dalam kondisi seperti ini tidak boleh bertemu, kan banyak menyampaikan, dikasih nama sebagai salah diri, tidak salah hati. Kasih sayang orang tua, dalam ini kasih sayang orang tua tidak terbatas. Maka bagaimana mungkin seorang anak membatasi kasih sayang kepada orang tua? Maka dari dari ayat ini pesannya adalah bahwasanya kita sebagai putra dan putri dari orang tua kita, antum jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk terus berbuat baik kepada orang tua sebaik mungkin, ya, tidak mengenal waktu dan tempat. Atau kalau misalnya ada orang tua yang maaf yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada cara lain kata Rasulullah berdoa untuk orang tua. Karena doa orang yang soleh berarti dan bermakna bagi orang tua. Coba kalau misalnya kita mau jujur, antum jujur berapa kali sehari semalam, antum berdoa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali bisa saat? Atau mungkin kadang lupa, atau mungkin kadang sesuka ini kalau pesantren seperti ini. Mungkin antum baru ingat bahwa antum punya orang tua di akhir bulan saja. Kenapa? Karena duitnya sudah menipis, duitnya sudah mau habis. Baru ingat bahwa iya aku punya orang tua. Kemudian apa? Ingat pada orang tua karena duitnya sudah banyak. Kemudian kita lagi duit, makannya sudah habis. Kemudian kita kirim lagi. Baru ingat pada orang tua di akhir bulan. Di awal bulan tidak ingat, cuek aja. Dan makanya masih tebal. Makanya masih banyak. Jadi kelas ke kelas bawa makanan, buku nutup. Setelah buku terbuka, makanya yang nutup. Sehingga dalam ini tidak maksimal juga. Maka dalam ini, ikhwan-ikhwan, abnai wa banati, saya harapkan bahwasanya untuk membuktikan keterangan antum birrul walidain antum kepada orang tua, maksimalkan antum pesantren, rajin ibadah, rajin baca Quran, hafalan Al-Quran maksimalkan, sholat selalu di awal waktu, berjamaah selalu, doakan orang tua setiap kali antum sholat malam, perbanyak sholat malam. Paling tidak itulah 7 hari, 7 malam seminggu ya, paling tidak sholat malam. Berdoa ketika nelpon orang tua,
terutama ke ibu dalam hal ini minta maaf kepada mereka, kemudian minta doa terutama kepada ibu, tolong doakan aku biar soleh dan solehah juga pintar. Setiap kali ibu berdoa, setiap sholat malam, karena di antara doa yang paling mustajab adalah doa ibu. Ya kalau orang tua doa ibu, minta kepada ibu doa ketika sholat malam. Baiklah ya Bapak-Bapak, sebenarnya masih sangat banyak ya poin-poin yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat tadi, tapi karena masalah waktunya, barangkali ini saja ya, untuk sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema birrul walidaini. Maka poinnya yang harus antum camkan di benak antum, harus terkokoh dan tumbuh-suburkan di jiwa dan hati antum adalah bahwasanya aku harus selalu berbuat baik kepada orang tuaku semampu aku. Tidak ada alasan bagiku untuk menyakiti orang tuaku dengan apapun atau dengan cara apapun. Secara tidak langsung antum bermalas-malasan dalam belajar, itu adalah bagian dari mengecewakan orang tua. Karena kalau saja orang tua tahu, pasti orang tua akan kecewa. Padahal di rumah orang tua bangga, anak aku di pesantren dan lain sebagainya. Baik, itu saja barangkali. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Baik, jazakumullah khairan saudara selaku materi yang sudah gamblang memberikan kita penjelasan sehingga cukup tercerahkan insyaallah. Dan saya lihat juga antusias dari para santri luar biasa ya, karena dari tadi saya perhatikan mencatat, menyimak, nyaris tidak ada yang ngantuk, bahkan tidak ada yang tidur. Kalau ngantuk mungkin ada satu, tapi tidak memutuskan untuk tidur, memilih untuk bertahan. Alhamdulillah. Lebih-lebih yang lainnya sangat antusias, menulis dan lain sebagainya. Baik, sebagaimana tadi sudah sampaikan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin memperjelas bagi yang ketinggalan, atau mungkin ada yang tadi benar nggak sih bunyinya seperti ini atau seperti apa, supaya nanti ketika kalian menyampaikan kepada adik kalian atau teman kalian secara narasi lurus benar. Enggak, dari Iwan atau Ahmad ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, nanti saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dijawab kalian ya. Sedikit memberikan kesimpulan. Jadi tadi di awal disampaikan bagaimana terkait dengan pengantar yang saya berikan, bagaimana sikap kita kepada orang tua kaitannya dengan birrul walidain dengan segala latar belakang orang tua. Tadi digambarkan oleh Ustaz Dahlan bahwa ketika Ibnu Umar minum ibunya untuk tawaf dan kemudian menanyakan apakah hal itu sudah sepadan dengan kebaikan yang diberikan oleh ibunya, lalu dijawab. Bahkan satu perangan ibunya pun ketika mengakhirkan itu tidak akan mungkin bisa terganti. Nah, itu salah satu alasan di antara kisah-kisah tadi yang disampaikan, ada yang bisa voice Al-Fani dan lain sebagainya, yang intinya adalah untuk menjelaskan tidak akan bisa terganti kebaikan dari orang tua dan kebaikan dari kita sebagaimana juga kita tidak ada problem. Sehingga jangankan untuk mengukur kebaikan tidak ada alasan untuk tidak berbakti sama sekali. Apalagi tidak berbakti aja belum bisa membalas, maka berbakti kan logikanya seperti itu. Kemudian di kitab Al-Qurtubi ini juga diberikan penekanan sebagaimana ditemukan dalam kenapa ada setidaknya dua hal yang selalu bersanding, dan diantaranya adalah salat dan zakat, juga beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Di situ penekanan dimana harus ada istilah kodok, yaitu mengharuskan atau memastikan kepada kita agar jangan beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kedudukan orang tua sangat tinggi di mata Allah. Bahkan tadi jihad pun sampai geser ke posisi ketiga, untuk mendapatkan birrul walidain.
Kemudian kalau dalam konteks pesantrenan kalian bisa mewujudkan birrul walidain kalau tidak bertemu secara langsung dengan memaksimalkan waktu ketika tanya kabar atau beribadah dengan sebaik-baiknya beribadah bersungguh-sungguh. Salah satunya tadi soal sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Karena dengan beribadah kemudian bertakwa kepada Allah itu outputnya adalah kalian menjadi insan-insan yang soleh. Sedangkan sebagaimana kita tahu, salah satu yang menyelamatkan orang tua kita di al-mazhar kelak itu adalah doa anak yang soleh. Sebagaimana itu juga yang akan kita harapkan kepada anak-anak kita kelak, bagaimana mereka menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita nanti ketika di alam kubur. Kemudian juga terkait hal-hal yang sering terjadi di pesantren. Tadi disebutkan tidak boleh yang namanya menghina, membangkang atau membantah orang tua, karena itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, sedangkan ada bentuk lain dari yang namanya menghina orang tua. Tadi disebutkan ketika orang lain menghina orang tua kita disebabkan oleh perbuatan kita, itu juga bagian dari bentuk secara tidak langsung kita menghina orang tua kita sendiri. Tadi disebutkan ketika misalnya si A menghina orang tua si B sakit hati kemudian dibalas menghina orang tua si A, itu adalah bentuk bagian secara tidak langsung kita menghina orang tua kita sendiri atau perbuatan-perbuatan lainnya. Kita maksiat, kita segala macam berbuat yang tidak baik dan orang yang mencap ini orang tuanya nggak benar nih, akhirnya orang tua berbawa-bawa. Padahal bisa jadi orang tua sudah mengajarkan yang baik, hanya kitanya aja yang sering video. Itu mungkin beberapa hal yang sudah Ustaz dalam sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya tanya. Ada yang mau tanya apa? Oke, saya kasih pancingan dulu. Pertanyaannya, saya lagi nyiapin 3 pertanyaan. Yang pertama, hadiahnya apa ya? Saya nggak yakin hadiahnya. Apa? Hadiahnya mau jajan mau jajan? Serius mau jajan mau nggak? Atau mau dijajarin apa? Besok nanti bilang. Pertanyaannya tadi di zaman Rasulullah ada seorang tabi'in. Kenapa disebut tabi'in? Karena memang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu. Bahkan ketika ingin bertemu, Rasulullahnya keburu nggak ada di rumah dan segera harus pulang karena amanah dari ibunya untuk segera pulang. Yang kemudian demi mewujudkan keinginan ibunya untuk naik haji, dia melatih fisiknya dengan mengangkat sapi dari masih anak sampai besar. Gitu. Nah, siapa nama tabi'in tersebut? Siapa? Oke, ya soal dulu tadi kayaknya. Wais apa ini? Oke, 10.000 buat Yaswa. Mulai sini. Lecet tapi serius sih. Lumayan. Alhamdulillah. Satu lagi. Oh ya. Tadi di Al-Quran itu setidaknya tadi ada 2 yang disimbolkan selalu bersandingan. Ada 2 hal yang selalu bersandingan. Ada 2 hal yang selalu bersandingan karena saling berkaitan. 2 hal itu apa saja? Apa dan apa dan apa dan apa. Silakan. Satu. Dua. Sering banget.
Nanti ya, nggak ada pendahuluan belum. Uangnya masih merah. Iya. Oke, tidak ada pertanyaan. Tadi ya sedikit pancingan untuk benar-benar menguasai materi ya. Alhamdulillah menguasai materi dan semoga kita